Oke, nah sekarang kita akan belajar untuk membuat layer. Jadi kalau misalnya selama ini kalian gambar, belum bikin layer apapun, kalau kalian perhatikan di tab layer ini, itu cuma ada 0 gitu ya. Nah, 0 itu layer default bawaan dari AutoCAD. Jangan dihapus ya, karena eh, walaupun dia warnanya putih, kalau misalnya layer ini di plot untuk di print, nanti otomatis dia akan berubah jadi hitam. Jadi dia emang default bawaan dari AutoCAD. Nah, tapi kalau nanti kalian bikin lagi layer baru, warnanya putih, sorry itu saya, tapi layer baru buatan kalian yang warnanya putih itu di print pun nanti warnanya akan tetap putih. Jadi hanya khusus untuk layer 0 bawaannya AutoCAD ini yang tidak tidak terpengaruh dari warnanya gitu ya. Jadi dia ini layer yang sangat berguna. Nah, layer ini kita bisa tambahkan dan nanti akan berguna saat kalian akan merender. Jadi biasanya kalau merender itu akan dibaca per layer. Demikian juga nanti kalau sudah masuk ke 3 dimensi akan jauh lebih mudah kalau kalian buat gambar-gambar atau buat bangun-bangunnya itu by layer. Nah langsung aja ya. Jadi kalau misalnya kita layer yang aktif adalah layer 0, kalau misalnya saya gambar, saya bikin lingkaran, ya warnanya putih gitu aja. Tapi kalau misalnya kita mau bikin layer baru, caranya klik layer property. Nah, ini saya sudah bikin beberapa layer. Jadi ada mungkin di tempat kalian nanti akan keluar ya 0 sama dead point ini jangan dihapus, biarin aja. Nah, kalau misalnya mau bikin layer baru, klik yang bagian sini yang ada gambar bintangnya. New layer. Klik, nanti dia akan muncul baru, kalian bisa kasih nama. Nah, biasanya saya kalau kasih nama itu berdasarkan material yang nanti akan saya pakai. Jadi kalau misalnya material finishingnya nanti HPL, ya saya kasih nama HPL. Kalau finishingnya hitam, duku hitam, ya saya kasih nama duku hitam. Dan warnanya pun seperti itu. Jadi nanti kalau dilihat itu bisa memberikan saya gambaran, itu warnanya nanti kayak apa. Selanjutnya, di sini di box ini kalian klik, double klik, nah terus pilih warnanya apa. Kalau background kalian ini warnanya hitam, maka saran saya gunakan warna-warna yang ngeblend gini ya, yang neon-neon gini. Walaupun norak, tapi nanti dia akan kelihatan dan memudahkan sekali waktu kalian kerja. Tapi kalau kalian ganti background belakang ini jadi putih, ya pakai warna yang sebaliknya. Jangan pakai warna yang terlalu jengkel, nanti nggak kelihatan. Nah, jadi saya pilih warna kuning. Gitu. Oke. Nah, kalau saya sudah tentukan semua, saya sudah happy dengan yang saya buat, maka saya bisa hilang atau close. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang mau saya hilangkan, misalnya layer ini mau saya hilangkan, saya tinggal pilih ini, delete layer. Tapi ini saya nggak mau hilangkan, jadi ya udah biarin aja. Saya bilang ya. Nah terus kalau saya mau gambar, pakai layer saya yang warnanya kuning, saya tinggal aktifkan, kemudian saya gambar deh. Dia otomatis akan jadi warna kuning. Nah, ini otomatis atau enggak otomatisnya itu kelihatan dari mana? Dari properti. Kalau misalnya kalian pakai versi yang sedikit lebih lama, mungkin nggak keluar ribbonnya kayak gini. Nah, kalian bisa lihat properti di mana. Diklik benda yang mau kalian lihat propertinya, kemudian klik kanan, ambil properti. Nah, di sini nanti kalian bisa ngatur line type-nya, line width-nya, warnanya. Nah, saya akan kerja lewat sini aja lebih gampang gitu ya. Nah, jadi misalnya yang ini saya mau ganti. Ini kan saya by layer. Kemudian line width-nya atau ketebalan galitnya saya bisa ganti ketebalannya. Misalnya saya ganti jadi sampai segini. Nah, waktu kalian kerja di sini, nggak kelihatan bedanya. Tuh kan, sama aja gitu. Tapi waktu ini aktif, kelihatan ukurannya beda. Nah, ini nanti kelihatan waktu di mana? Kelihatan waktu di plot, waktu di print. Gitu. Jadi hati-hati ya. Saya biasanya prefer untuk saya nggak ganti-ganti ininya, kecuali nanti terakhir waktu mau di plot. Jadi sudah jelas. Atau saya gantinya eh, waktu sudah benar-benar bersih, jadi udah nggak bingung lagi gitu. Kemudian saya bisa aktifkan lagi untuk saya ganti.
saya mau yang mana? Mau diganti kayak gini atau mau tetap lurus-lurus seperti ini? Kalau misalnya kalian ternyata tidak ada pilihan ini, silahkan diambil other, terus load. Nah, nanti ada pilihannya. Misalnya mau pilih yang ini. Oke. Kemudian nanti tinggal dipilih aja. Oke. Nah, ini misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti di klik kanan properties, ini sedikit lebih lengkap lagi. Nah, ini kan line type-nya yang model kayak gini. Nah, saya bisa ngatur ukurannya. Misalnya saya ngatur jadi 10 gitu ya. Nah, jadi lebih gede. Atau misalnya saya gantikan jadi 1. Jadi lebih gede lagi. Seperti itu. Nah, demikian juga kalau misalnya saya mau ganti, misalnya kalian sudah terlanjur nih, gambar, pakai polyline. Nah, habis itu, saya nggak jadi deh, saya maunya ini yang layernya lain, nggak apa-apa, tinggal diklik, terus pilih layer mana yang mau kalian aktifkan. Oh, saya mau pakai layer yang ini. Nah, otomatis dia akan berubah. Oke, cukup mudah ya. Nah, terus bagian di sini nih. Misalnya saya mau layernya ini layer tetap 0. Terus di sini juga ada warna-warna, Bu. Apa bedanya? Nah, saat saya klik ini kan saya pilihnya by layer. Jadi tergantung kamu layer warna apa yang aktif, dia akan mengikuti. Nah, tapi bisa juga saya di sini pilih by langsung colornya apa. Jadi saya di sini mau ganti warnanya jadi hijau gitu. Bisa aja. Tapi nanti dia akan tetap layernya layer 0. Nah, cuma cara ini tidak saya sarankan karena nanti akan membuat Anda bingung, terutama waktu sudah lebih kompleks gambarnya. Waktu sudah lebih kompleks dan banyak gambarnya, kalian nggak akan bisa lagi ngingetin mana yang udah by layer atau mana yang emang kalian ganti warnanya sendiri manual. Jadi ini cara yang tidak saya sarankan, tapi bisa, tapi tidak saya sarankan. Jadi saya kembalikan ke by layer. Saya berharap ini cukup membantu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah selesai semua, kemudian mau di-plot atau mau di-print, bisa pakai Ctrl C. Kemudian nanti kalau saya suka, saya langsung ke DWG. DWG itu filenya AutoCAD to PDF. Kemudian nanti pilih settingan di dalam sini. Nah, settingan ini nanti kalian bisa lihat di settingan, di video 3D yang bagian plot. Sama aja kok. Ngeplot yang 2D maupun ngeplot yang 3D sama caranya. Oke, semoga bisa dipakai dan diresapi penuh hati.